10 pokok cahaya kehidupan yang akan membimbing setiap hamba untuk mendapati kemudahan, kenyamanan, dan kesuksesan hidup. Sifatnya larangan ya, larangan berzina. Ada kan orang yang karirnya hancur karena selingkuh? Nah, karena zina, banyak. Cukup amalkan satu surah ini dalam Al-Quran. Demi Allah saya katakan, lihat perubahannya kemudian. Cahaya akan muncul. Katanya ingin tenang, katanya ingin nyaman. Baik, surah An-Nur berisi 10 pokok cahaya kehidupan. 10 pokok cahaya kehidupan yang akan membimbing setiap hamba, yang akan membimbing setiap hamba untuk mendapati kemudahan, kenyamanan, dan kesuksesan hidup. Mudah, nyaman, sukses. Ada yang sukses tapi meraihnya sulit, prosesnya panjang. Maka kita sertakan kalimat mudah untuk bisa mendapatkan hal yang diraih tadi dengan begitu cepat. Ada yang cepat sukses tapi hidupnya nggak nyaman. Sukses tapi tidak bahagia gitu. Ibu pilih mana, Bu? Sukses tidak bahagia atau nggak sukses tapi bahagia? Nggak ada pilihan ketiga dan nggak usah maksa. Kira-kira mana? Sulit ya? Sulit karena kebahagiaan itu selalu melekat dalam setiap kenikmatan. Jadi kalau ada nikmat nggak ada bahagianya, itu tidak ternikmati dengan baik. Kayak orang sakit misalnya, ya sakit tapi tenang, atau sehat tapi gelisah, pilih mana? Nggak bisa. Ya, nggak bisa, pasti ingin menyatu keduanya, karena setiap kenikmatan itu akan ada unsur kebahagiaan dalam menerimanya. Baik, maka kita sertakan kalimat nyaman di sini. Ya, mudah, nyaman, dan sukses. Pertama, cahaya yang pertama, bimbingan pertama, saya sebutkan umum dulu, baru nanti kita masuk ke suratnya, ke ayatnya. Nanti kalau mohon izin ya Bu, Pak ya, belajar dengan saya harus sabar. Karena nanti ketika Anda belajar dengan saya, khususnya Al-Quran, saya tidak akan membahas secara global. Yang saya akan bahas bahkan dari setiap hurufnya. Yang penting kita selesaikan, walaupun nggak tuntas sampai kita wafat, minimal kita wafat dalam keadaan sedang mengkaji Al-Quran insyaAllah. Ya. Satu, cahaya pertama, sifatnya larangan ya. Larangan berzina. Larangan berzina. Jadi kalau ingin sukses, jangan zina. Ya. Ada kan orang yang karirnya hancur karena selingkuh? Ya, karena zina banyak. Pertama itu. Nanti kita turunkan pelan-pelan. Kedua, larangan menuduh tanpa bukti, fitnah. Larangan menuduh tanpa bukti, fitnah. Coba lihat, banyak orang hancur karirnya, hancur martabatnya karena fitnah. Ini sekarang marak semua nih. Ya, coba lihat tuh, zina menyebar. Bahkan kemarin ada disertasi yang cenderung menghalalkan zina. 3, larangan menebar hoax. Larangan menebar hoax. Tuh kan, menebar hoax, hoax. Hoax. Ya, berita yang tidak benar. Sudah? Sekarang kejadian nggak? Ya coba tuh, 3-tiganya udah menyebar. Makanya kehidupan tuh sering gelap. Melihat, kan serba gelap yang kita hadapi sekarang ini. Kerusuhan di mana-mana, ribut di mana-mana, saling tuduh di mana-mana. Berita hampir tiap hari tuh, hampir tiap hari kok jelek terus gitu yang muncul. Mabuk di sini, pembunuhan terjadi, kecelakaan begini. Ini hampir tiap hari, buka di tiap hari. Saya hampir tiap hari itu saya jajarin berita tuh. Mulai dari ini, detik.com, Era Muslim, Hidayatullah, Republika, CNN, BBC. Baca semua, hampir musibah tiap hari itu. Gelap. Apa nggak ada tiap hari berita yang menenangkan? Mendapatkan juara ini, terjadi kenikmatan begini, ini meningkat, kenyamanan ini. Coba bandingkan dengan nilai kegelapan yang muncul dibandingkan cahaya kenikmatan yang dirasakan. Berapa persen perbandingannya? Apa di antara dampaknya? Ya ini tadi, sumber-sumber cahayanya itu ditiup. Dipadamkan cahayanya karena padam, yang gelapnya muncul. Kalau cahaya dinyalakan, hilang tuh yang gelap-gelapnya. Itu poinnya. Ini kelihatan sederhana tapi dalam sekali maknanya. 4, menampilkan hikmah di balik setiap musibah. Menampilkan hikmah di balik setiap musibah. Biasanya kalau orang kena musibah kan suka merasa gelap kan? Tiba-tiba kena PHK, gelap, pulang lunglai, padahal matahari terang tapi badan jadi gelap gitu kan?
mata gelap, selera nggak ada, ya. Baik, tiba-tiba kemudian ada kecelakaan, ada yang sakit parah, ada yang meninggal, gelap sampai meratap semacam-macam. Nah, ayat ini akan memberikan hikmah di balik setiap musibah, sehingga nanti kalau menghadapi musibah apapun, nggak ada gejolak dalam jiwa kita yang berlebihan. Tenang gitu. 5. Larangan mudah menerima berita tanpa validasi. Larangan mudah menerima informasi yang belum tervalidasi, belum dicek kebenarannya. Wah, hati-hati, sekarang kejadian juga. Baru orang bikin status, bikin komen, dicek aja belum. Banyak terjadi gitu kan sekarang. Selanjutnya, larangan mencari kesalahan orang lain, mencari-cari kesalahan orang, mengeksploitasi kekurangan orang lain. Larangan mengeksploitasi kekurangan atau kesalahan orang lain. Wah, sini juga muncul nih sekarang nih, nggak tanggung-tanggung yang dicari kesalahannya ustadz. Kesalahan Ustadz Adi Hidayat. Nggak ada kerjaan. Kalau mau dicari pasti akan ketemu, dan banyak lagi yang belum ketemu, pasti akan ada. Ya, guru itu kalau salah itu wajar, tapi murid yang mencari kesalahan guru itu yang tidak wajar. Ya, sederhana. Kalau saya sih, saya objektif aja. Kalau salah tinggalkan dan beritahu saya dulu. Kalau itu memang benar, nanti saya koreksi, supaya koreksi itu menyebar di kalangan masyarakat bahwa ini salah. Tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat yang benar. Atau yang kedua, mungkin Anda yang belum tahu bahwa itu bisa dilakukan demikian, cuma referensinya belum sampai, maka saya akan sampaikan kepada Anda supaya tidak menyebar dulu dan membuat Anda malu di kemudian hari. Jelas ya? Baik. Teruskan. Juga menunjukkan besarnya dosa lisan yang sering dianggap kecil. Menunjukkan besarnya dosa lisan yang sering dianggap ringan, kecil. Sekarang orang berdusta kayak ringan ya, padahal dampaknya besar. Mama pengen permen, mama lagi ngaji dulu. Permen, malu sama Pak Ustadz. Ntar mau beliin permen 1 truk. 1 truk tuh. Itu yang terbayang di anak itu langsung 1 truk, Bu, Pak. Kelihatannya sederhana, tapi kalau Anda nanti nggak koreksi itu, dia akan biasakan. Kalau dia jadi orang tua, kalimat itu akan dipakai lagi. Dan dia dari kecil terbiasa mendengar yang salah. Ya, antum kalau memang mau bekerja, bilang bekerja. Jangan bilang main dulu ke depan. Nana, ayah mau pergi dulu ya. Ayah mau kemana? Ikut. Wah, enggak, ayah cuman ke depan aja. Padahal mau kerja jauh. Bilang aja pergi jauh. Supaya langsung memberikan pelajaran kepada dia. Dengan kalimat-kalimat yang indah, ajak main dulu, ceritakan dulu. Ayah mengajar dulu ya. Dengan mengajar ini, ayah bekerja dulu dengan kerja ini. Nanti adek insya Allah pulang bisa dapat mainan. Kita bisa main lagi, kita bisa jalan-jalan lagi, kita bisa mengaji bersama. Kalau ayah nggak bekerja, kita nggak bisa melakukan itu lagi. Buat dia mengerti dengan bahasanya. Setelah itu pamit, itu lebih elegan, lebih bagus dibandingkan membuat kalimat-kalimat yang tidak nyata. Ya, jangan tunjukkan sesuatu yang tidak benar, walaupun pada anak kecil. Ya, anak kecil kalau diajari yang tidak benar, dewasanya dia akan terbiasa dengan ketidakbenaran itu. Nanti besok-besok LKS yang 10.000 dia bilang 100.000. Itu balasan dari permen 1 truk tadi. Dan larangan menikmati tersebarnya gosip yang menimpa orang beriman. Aduh, ini saya agak khawatir ini. 8 poin ini muncul semua sekarang ini. Sedih dia ini. Larangan menikmati gosip yang tersebar menimpa orang beriman. Coba sekarang Anda lihat berita nih, betapa banyak orang beriman itu digosipkan, bahkan dicela. Berapa banyak ulama sekarang dicela. Betapa banyak ustadz-ustadz direndahkan. Ada yang bikin karikatur, ada yang mencela, ada yang bikin kalimat satir. Ya, ada yang macam-macam. Dan lebih aneh lagi, ada yang menikmati itu dan dia bangga menikmati itu sebagai seorang muslim. Itu aneh. Itu dampaknya bisa memadamkan cahaya. Makanya kegelapan banyak muncul. Datang sini ribut, padahal mau ngisi pengajian ribut. Yang ini ribut, yang ini rusuh, ini ribut, ini rusuh. Kalau terbiasa gini, kalau mau ngaji aja rusuh, mau mengerjakan kebaikan rusuh, maka pantas keburukan pun banyak menyebar kerusuhan.
Sepak bola, rusuh. Lempar ini minum, lempar ini, lempar itu. Rame.